Halo teman-teman perantau, salam perantauan. Di video keempat kali ini lagi-lagi saya akan mencoba menjawab komen dari seseorang yang bernama Eni, yang dimana dia komen di video orang lain, dan saya tuh tergerak untuk mencoba menjawab komennya si Eni yang dia posting di video orang lain ini. Oh ya, sekarang nih lagi jam 2 dini hari, hampir jam 3 subuh lah. Tuh, sekarang tuh di Polandia lagi jam 2.46 lah di layar HP saya. Nah, si Mbak Eni itu tuh dia komen yang bunyinya tuh kayak gini. Beruntung banget ya nasibnya bisa kerja di luar negeri, soalnya di Indonesia masih banyak yang nganggur. Semoga pada sabar yang masih pada nganggur. Jujur aja kalau boleh saya jawab, iya beruntung, karena mereka-mereka yang udah bisa berangkat ke luar negeri ini tuh, mereka tuh uh, bisa dibilang beruntung karena saat itu mereka punya uang yang cukup untuk bisa uh, dipakai untuk memberangkatkan mereka sampai ke luar negeri. Seandainya saat itu mereka punya uang pas-pasan atau bahkan nggak cukup, nggak mungkin mereka bisa seberuntung itu bisa sampai kerja ke luar negeri. Dan yes, Mbak Eni juga ada benarnya, nggak salah ketika dia bilang beruntung bisa kerja di luar negeri. Tapi di sini aku pengen mencoba kasih tahu Mbak Eni tentang kenyataan pahit dan realita kerja di luar negeri. Nggak semuanya beruntung, nggak semuanya enak. Lagi pula selama ini saya lihat di video-video di YouTube itu rata-rata ngomongin yang enak-enaknya aja, yang seneng-senengnya aja, yang bagian nikmat-nikmatnya aja. Yang diomongin tuh masalah perkara gajinya doang, padahal di balik itu semua juga ada cerita sakit orang-orang yang tidak diketahui. Jadi kalau dibilang apakah beruntung, kita-kita yang udah pada berhasil sampai di sini, datang sampai ke negara ini, yes beruntung. Tapi apakah beruntungnya itu tuh berlanjut? Banyak yang nggak berlanjut. Ada yang begitu sampai udah nyampe ke sini nih, sampai negara tujuan, faktanya ada yang masih harus nunggu seminggu baru akhirnya bisa benar-benar masuk kerja. Ada yang nunggu 2 minggu baru mulai yang namanya kerja, bahkan ada yang nunggu sampai sebulan 2 bulan baru tuh mereka yang namanya kerja. Jadi benar-benar faktor keberuntungannya itu tuh uh, ada dua sisi sih. Di satu sisi iya benar beruntung karena mereka punya cukup uang untuk bisa berangkat ke luar negeri. Tapi di sisi lain, di sisi yang lainnya yang nggak beruntung-beruntung banget, karena banyak teman-teman kita juga di sini tuh yang nggak langsung kerja gitu loh. Bahkan ada yang nunggu sampai berbulan-bulan loh. Yang tadi saya ucapin barusan, ada yang nunggu seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan, itu mending. Ada yang nunggu bahkan sampai 4 bulan baru kerja. Padahal harapan mereka waktu masih di Indonesia sebelum berangkat ke sini, harapan mereka adalah, oh ya ampun, aku nanti begitu mendarat ke sana besokannya langsung kerja, atau dikasih waktu deh 3 hari buat istirahat, habis itu 3 hari kemudian langsung kerja. Tapi realitanya, kenyataannya kebanyakan gak seperti itu teman-teman, faktanya berbeda. Jadi antara ekspektasi kita dengan realita dan fakta yang terjadi di lapangan itu suka berbeda. Tapi buat teman-teman yang masih di Indonesia dan ada punya rencana untuk kerja ke Polandia, setidaknya video ini, dengan kalian menonton video ini, kalian mendapatkan informasinya dari orang-orang yang sudah pada kerja di sini, bukan cuma tentang hal yang enak-enaknya doang, tapi juga hal-hal lainnya, fakta-fakta lainnya yang juga kalian harus hadapin nantinya. Sehingga dengan kalian menonton video ini, semoga video ini bermanfaat buat kalian mempersiapkan mental kalian nantinya ketika sudah sampai di sini. Artinya ketika sudah sampai di sini, yang perlu kalian ketahui itu bukan cuma sisi-sisi yang enak-enaknya aja, tapi juga ada sisi-sisi dan hal-hal lainnya yang kalian gak tahu, yang ternyata pahit dan gak enak. Jadi semoga video kali ini bisa membantu. Nanti aku juga bakal posting video lainnya, jadi tetap stay tune dan jangan lupa subscribe. Thank you.